Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa menikmati siraman rohani dan kiranya apa yang nanti bisa saya share ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ayat ini sudah sangat familiar, Bapak Ibu Saudara mungkin sudah berapa banyak mendengar, berapa banyak kali juga membaca, merenungkan itu. Tapi mari hari ini bersama saya kita lihat Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, sekali lagi Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini ayat yang menurut saya pribadi sangat memberkati hidup saya secara pribadi, sebab ada sebuah jaminan, ada sebuah janji yang kompleks banget gitu ya, yang menyeluruh, yang lengkap begitu kalau saya bilang. Mari kita perhatikan baik-baik sebelum kita akan membahasnya lebih lanjut Bapak Ibu Saudara. Kenapa ayat ini muncul begitu? Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Kenapa? Sebab aku menyertai kau dan lain sebagainya, sampai pada ujung daripada ayat ini berkata bahwa dialah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Bapak Ibu disadari atau tidak dalam hidup kita ini, hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau berbicara tentang ketakutan, itu pasti semua orang pernah mengalaminya. Maka nggak heran kan firman Tuhan bilang di depan, janganlah takut. Sebab apa? Secara manusia, daging kita ini kalau berhadapan dengan sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan, kita pasti akan menjadi takut begitu kan. Maka firman Tuhan bilang jangan takut. Nah sekarang kita nanya, kenapa kok kita bisa takut? Saya kira itu sebuah perasaan yang wajar bagi semua Bapak Ibu Saudara dan juga saya tentunya. Kenapa kita bisa menjadi takut? Ada beberapa hal nih yang saya coba kumpulkan Bapak Ibu Saudara, kenapa kita menjadi takut. Seringkali dalam hidup ini tiba-tiba ada rasa yang sepertinya kita menjadi begitu tidak ngerti gitu ya. Kenapa ini Tuhan begitu? Dan itu menimbulkan rasa khawatir yang berlebihan dan mengakibatkan ketakutan. Yang pertama pasti karena kita tidak mengerti arah langkah di depan. Siapa yang tahu sih Bapak Ibu Saudara arah langkah kita di depan? Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Maka ketika jalan-jalan hidup kita nggak pernah tahu di depan sana, tiba-tiba ada sebuah ketakutan bisa menghinggapi kita. Kemudian yang kedua, kita tidak memahami jalan-jalan yang ada. Karena kita nggak paham kenapa kita ada di tempat seperti ini. Kenapa kita ada dalam situasi yang seperti ini. Maka kemudian saya dan Bapak Ibu Saudara jadi begitu takut. Dan kemudian yang ketiga adalah takut membuat kesalahan. Karena nanti takutnya di depan kita menjadi salah langkah. Maka hal-hal ini yang paling tidak menurut saya membuat kita menjadi takut. Menjadi kemudian gak berani melangkah dan merasa kita gak punya daya apa-apa begitu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat sekali lagi bicara mengenai apa yang membuat kita bisa takut. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, pasti masing-masing punya ketakutan itu. Ya, ada yang takut dengan ini, akan hal itu dan lain sebagainya. Masing-masing orang bisa berbeda. Tetapi sekali lagi, karena tiga hal ini menurut saya yang membuat kita jadi takut. Tidak mengerti arah langkah di depan, terus tidak memahami jalan-jalan yang ada, dan ketakutan membuat kesalahan karena ternyata kita salah langkah nanti ketika melangkah, sehingga itu menimbulkan ketakutan pada fase berikutnya ketika kita melangkah di hari berikutnya. Bapak Ibu Saudara, tapi tadi kita lihat bukan di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan di sana tadi bahwa ada janji Tuhan yang menurut saya begitu komplit begitu ya. Yang pertama dibilang jangan takut. Jelas Bapak Ibu, firman Tuhan sudah menegaskan pertama di dalam ayat ini diawali dengan kalimat jangan takut. Jadi kalau Tuhan sendiri yang sudah berkata jangan takut, maka seharusnya memang kita nggak perlu takut begitu Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang manusianya kita ini seringkali membuat kita takut. Tapi Tuhan janji jangan takut yang pertama. Terus Tuhan nggak hanya bilang jangan takut, janji Tuhan berikutnya dikatakan adalah bahwa Aku akan menyertai engkau. Artinya dia akan selalu ada di samping kita, selalu ada bersama dengan kita. Terus kemudian Tuhan tahu bahwa kita adalah manusia yang gampang khawatir dan gampang bimbang. Maka Tuhan bilang janji berikutnya adalah apa? Jangan bimbang. Dan kemudian ketika engkau tidak bimbang,
Dia yang akan meneguhkan dan juga yang akan menolong kita. Dan kemudian janji berikutnya adalah aku akan memegang engkau, memegang hidupmu, hidup saya setiap waktu. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara dan saya bisa sampai di detik ini. Kalau bukan karena tangan Tuhan yang pegang saya dan Bapak Ibu Saudara, tangan siapa? Pasti karena tangan Tuhan. Ada banyak macam bahaya pernah menghampiri hidup kita. Ada banyak hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan pernah terjadi atas hidup kita. Tapi kalau sampai hari ini kita ada, itu bukti nyata bahwa Tuhan memegang setiap kita. Dan kemudian pada akhir daripada janji yang Tuhan sudah beri, ada jangan takut, Dia pasti sertai saudara dan saya, janganlah bimbang, kemudian aku meneguhkan menolong engkau, aku memegang engkau, dan pada akhirnya Dia akan membawa kepada kita sebuah kemenangan. Ini janji Tuhan yang harus kita pegang. Gak ada janji yang lain yang bisa kita pegang Bapak Ibu. Janji manusia seringkali meleset, bukan? Orang berjanji A nanti bisa-bisa B atau bahkan mungkin nggak terrealisasi. Ada banyak yang bisa membuat kita kecewa kalau manusia yang berjanji. Tapi mari coba evaluasi diri kita masing-masing sejauh ini. Janji Tuhan dalam hidup kita, kita tahu bahwa seringkali mungkin memang kita perlu waktu untuk menunggu, tapi toh pada akhirnya Dia membawa kepada kemenangan yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah masing-masing punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia pegang hidupku. Ada sebuah ilustrasi menarik Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, yaitu ketika seorang pemain piano bernama Ignaz Paderewski mengadakan sebuah konser. Tiba-tiba sebelum konser dimulai Bapak Ibu, ada seorang anak kecil yang hari itu hadir bersama ibunya untuk nonton konser itu, tiba-tiba menyelinap, menghilang. Ibunya nyari, kemana ini anakku. Tiba-tiba si anak naik ke atas panggung dan kemudian dia memainkan piano dengan lagunya Twinkle Twinkle Little Star, karena memang dia masih anak-anak begitu ya. Tanpa rasa berdosa, konser belum dimulai, anak itu naik ke atas dan kemudian memainkan lagu itu. Nah Bapak Ibu Saudara, semua orang terkejut mendengar anak ini tiba-tiba main di depan padahal konser belum dimulai. Tetapi si pemain piano atau sang bintang yang akan tampil, Ignaz Paderewski, itu keluar dari tempat di mana dia sebelum menuju panggung. Dia keluar dan kemudian mendapati anak ini. Dia tidak marah karena tiba-tiba konsernya sedikit agak kacau dan berantakan karena tiba-tiba ada anak kecil yang maju ke depan dan kemudian main lagu Twinkle Twinkle Little Star. Kemudian Paderewski tidak marah dan malah meminta anak kecil tersebut terus memainkan pianonya. Dan kemudian sambil anak itu terus memainkan pianonya, tangan kanan sang bintang, sang pianis Paderewski diulurkan bermain bersama dalam sebuah harmonisasi yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin saya sampaikan melalui ilustrasi ini, Bapak Ibu, sama dengan Paderewski dan pemain kecil itu, Kristus juga mengulurkan tangannya bermain bersama dengan kita sambil berbisik, jangan berhenti, bermainlah terus. Dan bila kita terus bermain, Dia menambah dan melengkapi sehingga sebuah karya indah akan tercipta dalam hidup saya dan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka ketika engkau sedang dalam apapun juga, situasi apapun juga hari-hari ini, mari engkau tetap bermain seperti anak kecil itu. Mainkan lagu hidupmu masing-masing. Dan kita tahu ketika kita memainkan di tengah keterbatasan kita sebagai seorang manusia yang penuh ketakutan dan bimbang tadi, ada tangan yang terulur ikut bermain di dalam kehidupan ini yang akan menyempurnakan seluruh karya dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya sebuah karya indah tercipta karena Dia ikut bermain dalam seluruh hidup kita. Maka janji Tuhan sekali lagi dalam Yesaya 41 ayat 10 tadi, janji yang lengkap dan komplit, kiranya boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan takut, jangan bimbang, sebab Dia Allah yang akan menyertai kita dan Dia yang akan menuntun kita, memegang kita, bahkan akan membawa kita kepada kemenangan. Sekalipun sekali lagi Bapak Ibu, jalanannya juga nggak enak-enak banget. Kadang kita harus ngadapin jalan yang terjal, berliku, bahkan curam, bahkan mungkin kita bisa tergelinding, jatuh di dalamnya. Tapi percayalah, sepanjang kita berpegang pada Allah yang hidup, saya rasa kita semua akan mengalami kemenangan. Mari minta hikmat Tuhan supaya jalan-jalan yang kita lalui dan permainan-permainan yang sedang kita mainkan dalam hidup ini ada bersama dengan sang bintang yang lebih hebat daripada bintang apapun yang ada di dunia ini, sang Kristus, bintang yang ajaib itu. Bapak Ibu Saudara, kiranya kebenaran ini
ini boleh menolong kita semua. Jangan berhenti, bermainlah terus. Dan bila kita terus bermain, sekali lagi Dia menambah dan melengkapi sehingga sebuah karya yang indah akan tercipta. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah memimpin kami, Engkau sudah menyertai kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Bapa, mari Engkau tolong kami yang kadang kami tidak mengerti, kadang kami menjadi begitu takut dan khawatir akan apapun yang ada di sekeliling kami. Tapi kami percaya Tuhan, seperti apa yang sudah kami lihat dalam janji kebenaran-Mu yang begitu utuh. Tuhan tidak setengah-setengah kalau berjanji, seluruhnya Tuhan lengkapi. Sehingga pada akhirnya kami, Tuhan inginkan kami keluar jadi pemenang-pemenang. Sekalipun sekali lagi untuk menjadi pemenang kami perlu proses itu, tapi biarkan kami menang bersama dengan Tuhan. Sebab kami tidak bermain sendiri, sebab kami tidak melaluinya sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kami. Seperti seorang anak kecil itu yang bermain lagu dengan caranya yang sederhana tapi menjadi karya yang indah. Sebab ada sang pianis, sang maestro itu turut beserta memainkan lagu itu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.